Halo semua, aku Soki dan di video kali ini kalian bakal nonton semua hal tentang Chelsea. Kita bakal ngobrolin semuanya tentang Chelsea dengan cara yang berbeda dari channel lain. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, kalian klik deh tombol kotak warna merah di bawah kalian itu. Tombol subscribe ya. Sekali aja, jangan dua kali. Terima kasih. Langsung masuk aja ke video. Sabar semuanya, sabar. Ini memang cukup berat. Kita dua kali kalah berturut-turut dengan taktik lawan yang hampir sama ya. Wolves meniru taktik Everton di sini, terlihat banget. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, soalnya di postinganku terakhir yang ngomong yang mengumumkan Chelsea kalah, yang mengumumkan full time, aku bilang di situ nggak apa-apa. Dan kayaknya banyak yang nggak terima di sana ya. Gini loh, ya, kita udah kalah. Terus apa yang harus kita lakukan, gitu loh? Evaluasi pasti, tapi nggak apa-apa di sini. Maksudku adalah nggak usah emosi lah. Ya emosi lah, tapi nggak usah berlebihan juga gitu loh emosinya. Aku di sini mencoba meredam emosi kalian di situ. Kata nggak apa-apa itu lebih ke bukan nggak apa-apa permainannya, tapi nggak apa-apa, nggak usah marah-marah gitu loh. Oke, jelas sampai sini? Nah, aku mau di video kali ini kita nggak usah terlalu emosi juga. Kita lebih calm di sini, lebih santai, biar kita bisa nge-reviewnya lebih enak gitu. Ya, kalau udah setuju, udah tenang, minum dulu, monggo. Ya, kalau udah tenang, mari kita lanjutkan videonya. Kita bahas pertandingan Chelsea melawan Wolverhampton di sini. Yang pertama yang aku lihat adalah Wolves lebih disiplin di sini. Mereka bermain zone press sama seperti Everton kemarin dan menghasilkan output yang sama, yaitu kita kalah juga di sini, berhasil dikalahkan. Lalu Chelsea mengontrol pertandingan benar, mengontrol possession benar, tapi sempat mematahkan counter attack dari Wolves, tapi kayaknya kalau dititir counter attack terus Chelsea tetap kalah gitu kan ya. Tetap ada jebolnya juga, tetap ada kecolongannya juga gitu kan ya, walaupun mengontrol possession di sini. Lalu mainnya lagi tetap Chelsea mainnya dari sisi sayap terus, sisi tengah Chelsea yang memiliki dua pemain kreatif yaitu Mason dan Kai Havertz gak dimanfaatkan ke kreativitasannya, malah memainkan sayap-sayapnya gitu. Jadi lebih bermain di sayap gitu Lampard di sini gitu kan ya, seperti biasa crossing lagi gitu. Itu garis besar dari pertandingannya itu kayak gitu aja gitu kan ya. Nah sekarang kita langsung masuk aja ke 7 poin penting yang aku temukan di pertandingan kali ini gitu. Yang pertama adalah jarak antar pemain Chelsea itu terlalu jauh menurutku. Jadi supportnya itu kurang gitu loh. Support antar pemainnya itu kurang. Kita nggak bisa melakukan lay off, nggak bisa melakukan one two, karena jarak antar pemain itu terlalu jauh. Karena sepertinya Lampard ingin memainkan long ball gitu loh, kalau aku lihat ya. Nah, kenapa ini salah menurutku? Yaitu karena seperti ini. Aku udah bikin formasi di sini. Kan ini untuk yang orange adalah Wolverhampton, yang biru adalah Chelsea. Jadi bener Chelsea bermainnya di daerah lawan gini kan ya. Zuma sama Silva stay di belakang gini kan. Nah, kalau jaraknya terlalu jauh gini kan, misal bola saat itu sedang dibawa oleh Pulisic di sini kan ya, harusnya pemain antara Giroud atau Mason atau Kai Havertz atau Chilwell itu lebih deket gitu loh ke Pulisic, biar bisa disupport gitu loh. Maksudnya biar aliran bolanya ada gitu loh. Jadi Pulisic itu nggak bingung mau ngoper kemana gitu loh. Ini Chelsea di pertandingan ini mereka tetap nyari posisi yang kosong tapi terlalu jauh dari Pulisic gitu. Deket ada yang Newport pun nggak terlalu banyak menurutku. Jadi ketika Pulisic bawa bola, mereka udah ngepung Chelsea banget kayak gini nih. Udah ngepung Pulisic banget, jadi dia udah bingung. Makanya Chelsea sering kehilangan bola banget ketika di depan, karena udah
press gini, udah di zonanya ini udah di press banget sama Wolf gitu kan ya. Nah itulah yang menurutku yang membuat Chelsea itu kayak mati ketika di depan, karena nggak ada kreativitas. Endingnya jadi Chilwell lari lagi, dioper lagi, dan crossing lagi. Begitu juga sebaliknya kalau di sini Werner di sini, ada Reece James Werner di sini, kemudian dikepung oleh banyak pemain Wolf. Habis itu bingung mau kemana ya kan, karena di sini udah penuh semua di sini pemain Wolf. Akhirnya Reece James lagi lari ke sini, dioper lagi, crossing lagi gitu. Soalnya nggak ada support dari teman-temannya gitu, dari Kai Havertz, dari Reece James atau Kante mungkin membantu dikit-dikit gitu. Jarak antar pemain Chelsea itu terlalu jauh, jadi menyebabkan pemain itu nggak bisa menciptakan kreasi gitu loh menurutku. Seperti itu. Itu poin pertama dan yang paling penting dan paling krusial menurutku ya. Kemudian yang kedua adalah terlalu sering crossing gitu. Lagi-lagi Lampard bermain crossing di sini karena nggak tahu kenapa, mungkin karena Ziyech nggak ada atau karena terlalu penuh lapangannya atau terlalu parkir bus lawannya. Lampard terlalu ngandelin crossing lagi, Chilwell lagi, Reece James lagi, Chilwell lagi, Reece James lagi. Beberapa kali memang Pulisic melakukan dribbling, tapi nggak bisa terlalu dalam juga dribblingnya gitu kan ya. Nah, yang aku bingung adalah kenapa tengahnya nggak dimanfaatkan dengan baik gitu. Memang bener Wolves itu penuh banget gawangnya, jadi kalau main di tengah itu agak susah gitu kan ya. Tapi kan harus dimanfaatkan sedikit gitu loh sisi tengah gitu. Karena ada Kai Havertz dan Mason di sana, walaupun dua-duanya nggak terlalu bermain cukup baik, kalau misalnya di tengah aku rasa mereka masih bisa bicara banyak di pertandingan kali ini gitu. Intinya itu yang crossing itu aku nggak ngerti kenapa Lampard terlalu sering main crossing akhir-akhir ini, aku nggak paham banget. Aku jarang sekali melihat layoff atau chemistry 1-2 itu jarang terlihat banget dua pertandingan kali ini. Bener-bener umpannya itu kurang cepat, kurang ada visinya gitu menurutku. Endingnya sama semua, endingnya output yang dihasilkan dari kreasi awalannya itu adalah crossing gitu. Dan itu aku nggak ngerti deh kenapa Lampard kayak gitu ya. Coba kalau kalian ngerti, coba kasih tahu aku deh, soalnya aku sendiri juga nggak ngerti gitu ya. Kemudian poin ketiga adalah Kai Havertz. Kalau aku lihat dia cari posisinya udah oke lah ya. Cara dia ini masih ada support ke temennya ini, yang aku sebutkan di poin pertama, dia tuh masih bisa support temennya. Cuma masalahnya ketika dia udah support, udah diberi oper oleh temennya, oleh rekannya, oleh Werner, oleh Pulisic, itu dia tuh bingung ngontrolnya gitu loh. Kontrolnya jelek banget menurutku. Habis itu pokoknya ketika dia bawa bola itu sering kehilangan juga, dispossess juga, dia itu sering banget. Di pertandingan kali ini dia salah umpannya beberapa kali, sering sekali gitu kan ya. Habis itu dispossessnya 2 kali, ketika dribbling dilebut gitu 2 kali dia. Ya gitulah, pokoknya bolanya sering hilang gitu ketika dibawa oleh Kai Havertz di sini kan ya. Walaupun posisinya dia udah cukup oke lah menurutku. Habis itu body ball-nya juga masih sama seperti match-match sebelumnya, masih agak lemes, agak letoy gitu ya. Mungkin dia harus step up sedikit body buildingnya ya, body balance. Kemudian yang keempat, Werner di sini juga kecepatannya itu nggak kelihatan banget dia menurutku. Padahal kecepatan adalah kekuatan dari Werner sendiri, tapi nggak terlihat sama sekali di pertandingan kali ini gitu. Kemudian dia juga sering lost control, kehilangan bola juga sering, 4 kali dia kehilangan bola. Terus ketika mengontrol bola itu juga gagal gitu. Ada satu momen yang penting banget dia di depan gawang, diberi operan oleh Reece James, tapi malah gagal dia kontrol bola operannya. Jadi kesempatan yang termasuk kesempatan emas menurutku gagal dieksekusi oleh Chelsea lagi gitu. Jadi Werner termasuk bermain buruk juga di pertandingan kali ini gitu ya. Senjata utamanya dia tidak terlihat, habis itu dia juga sering melakukan kesalahan gitu menurutku.
Tapi kalau aku rasa karena faktor itu tadi sih, crossing tadi, karena kan dia juga nggak jago crossing gitu kan ya, dia juga nggak jago aerial duels gitu. Jadi pertandingan ini dia terlihat mati sekali karena Chelsea mainnya crossing gitu, nggak memanfaatkan kemampuan Werner dan Kai Havertz tadi yang aku sebutkan ya. Langsung ke poin kelima. Poin kelima adalah Giroud. Nah, ini salah satu yang membuat aku dilema lah istilahnya, karena Giroud itu nyekor terus kita lihat sendiri, dia itu sering banget nyekor untuk Chelsea akhir-akhir ini. Tapi semenjak ada Giroud, Chelsea itu jadi main crossing doang gitu loh. Karena menurutku ini mungkin bakal banyak yang nyerang aku sih ya sebenarnya kayaknya. Karena menurutku hold up play-nya Giroud itu kurang ya di pertandingan kali ini ya. Di pertandingan lawan Everton juga kurang menurutku. Tapi ketika finishing dia tuh masih terbaik di Chelsea gitu. Terbukti finishingnya di gol lawan Wolves ini bagus banget, bener-bener klinikal banget. Powernya ada, akrobatik juga stance-nya. Tapi kalau menurutku ketika dia masuk, otomatis Chelsea bakal sering melakukan crossing gitu loh. Karena ya kita tahu aerial duels dari Giroud itu bagus banget. Mungkin Lampard mau memanfaatkan itu gitu ya, mau mengandalkan itu banget gitu. Akhirnya crossing lagi. Tapi dan ini jadi dilema. Chelsea jadi serangannya jadi kayak gitu-gitu doang ketika Giroud menjadi strikernya gitu kan ya, agak susah gitu ya menurutku. Aku sih pribadi pengen ngelihat Werner sebagai striker, kemudian Ziyech, kemudian Pulisic ya. Aku pengen lihat pertandingan seperti dengan forward seperti itu hasilnya seperti apa gitu kan ya. Karena kalau kita bisa bermain bagus dengan formasi forward seperti itu, mungkin itu akan jadi jalan keluar buat Chelsea ya, dan Giroud akan jadi super sub lagi seperti biasa. Kemudian poin ke-6 adalah Pulisic. Kita udah lihat juga di match ini, dribblingnya dia juga udah cukup bagus, cukup terlihat, namun gak ada support yang diberikan oleh teman-temannya. Kembali lagi ke poin pertama, kalau misalnya Pulisic itu didukung dengan support yang baik, dengan jarak antar pemain Chelsea itu nggak terlalu jauh, itu mungkin dribblingnya itu akan lebih bisa menusuk gitu loh, akan lebih bisa lay off one two. Jadi walaupun penuh di gawang Wolves itu, seenggaknya masih ada nafas sedikit gitu loh Pulisic dribblingnya. Nggak 100% dia dribbling buat masuk ke gawang, at least dia masih bisa oper ke temennya, kemudian temennya ngembalikin lagi ke bola ke Pulisic gitu. Jadi masih bisa nafas gitu dribbling yang nggak 100% dari belakang habis itu masuk ke gawang lawan. Untuk dribbling itu juga susah banget lah pasti. Kemudian poin ke-7, sebenarnya aku nggak mau ngasih man of the match versi tim di pertandingan kali ini karena menurutku gimana ya, pertandingannya jelek banget secara taktis. Soalnya aku nggak suka dengan pertandingannya juga. Tapi aku harus ngasih apresiasi buat Chilwell di sini. Di samping dia ngasih assist, dia juga bertahannya cukup lumayan gitu. Habis itu mandar-mandirnya dia juga cukup lumayan gitu kan ya. Meskipun dia nggak terlalu mensupport Pulisic ketika dribbling, tapi menurutku masih layak lah dibilang bermain bagus Pulisic di pertandingan kali ini gitu. Sama Kante sih ya, Kante cukup oke lah sebenarnya, effortnya ada gitu, cuma nggak bisa menolong Chelsea di pertandingan kali ini gitu. Ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Menurut kalian gimana? Siapa yang paling baik di sini? Siapa yang paling buruk menurut kalian? Kalian tulis aja di komen di bawah. Kita diskusiin bareng-bareng. Terima kasih udah nonton video kali ini. I'll see you on the next video. Bye bye. Kita ngobrol-ngobrol lagi di video berikutnya. Bye. Stay blues.